Saya itu manajemen informatika aslinya. Aslinya manajemen informatika, tapi memang, dari latar belakang keluarga itu banyak yang usaha. Jadi mungkin nurun darahnya dari orang tua untuk usaha ya. Iya. Oke, Bu Mira, di podcast ini kami sangat banyak ingin tahu nih tentang macam-macam, baik dari sisi Ibu Mira sendiri sebagai seorang wanita pebisnis, seorang ibu dari anak-anak yang memiliki sebuah produk-produk yang sangat membuat masyarakat terbantu, terutama dari sisi waralaba maupun usaha kecil menengah. Boleh nggak Bu, sekarang kita mengetahui Ibu Mira ini awalnya tuh gimana sih bisa membangun sebuah bisnis yang luar biasa menurut saya. Sebuah bisnis makanan ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan apa yang mengilhami, apa yang menginspirasi Ibu untuk membangun bisnis. Mungkin dari awalnya Ibu berkarir. Mungkin saya dengar Ibu pernah berkarir dulu di kantoran ya Bu ya, bekerja sama dari sebuah kantoran. Ya silakan Ibu dimulai. Oke, baik, saya cerita dari awal ya. Waktu itu saya, menikah dengan, suami yang pas-pasan lah ya. Dengan kita menikah dengan, nggak dengan jabatan juga ya, waktu itu staf biasa. Saya pun, ketika menikah malah resign dari situ karena fokus untuk mengurus suami. Akhirnya kita coba untuk berumah tangga, pas punya anak ketahuan nih kekurangan dari biaya ya. Ternyata saya harus ikut membantu suami, akhirnya saya kerja lagi. Jadi sebelumnya saya memang sebelum menikah itu saya kerja. Akhirnya terus saya kerja lagi, tapi ketika bekerja itu saya punya punya problem juga yang mungkin ibu-ibu bisa rasakan, begitu susah mencari asisten rumah tangga yang untuk menjaga anak kita. Karena waktu itu juga belum banyak penitipan-penitipan anak, kebetulan saya dari Bogor ya waktu itu. Akhirnya saya berpikir kalau begini terus gimana caranya ya. Suatu ketika saya sambil kerja, saya cari-cari peluang bisnis. Dari situ saya cari-cari, kok saya tertarik sama bisnis franchise yang bubur bayi. Ibu dulu memang kuliahnya itu bidang manajemen seperti itu enggak? Apa gimana Bu? Saya itu manajemen informatika aslinya. Oh, iya, iya. Aslinya manajemen informatika, tapi memang dari latar belakang keluarga itu banyak yang usaha. Jadi mungkin nurun darahnya dari orang tua untuk usaha ya. Iya. Akhirnya saya banting setir, saya cek, saya print out, saya kasih proposal ke suami, ini coba kita mau nggak bisnis ini. Kenapa saya pilih waktu itu bubur bayi? Karena di pikiran saya, dulu banyak ya minuman-minuman juga banyak ya, yang waralaba yang sejenis. Tapi kok saya lebih tertarik ke bubur bayi. Karena menurut saya ini pengalaman pribadi. Ketika saya bekerja, itu saya punya anak, punya bayi. Terus saya untuk menyiapkan makanan anak itu sangat susah. Karena kenapa? Pagi-pagi belum lagi ibu-ibu sudah mau nyiapin sarapan, belum lagi untuk anak kecilnya makan, repot sekali. Saya pikir ada nggak sih yang makanan bayi siap makan tapi nggak instan? Artinya nggak berpengawet, sama kayak ibu-ibu bikin di rumah. Nah itu saya kepikiran ya waktu itu pasti banyak ibu-ibu yang kesulitan, ibu-ibu bekerja nih khususnya ya, yang kesulitan untuk mendapatkan makanan bayi yang fresh, yang siap makan, yang bisa menunya ganti-ganti. Nah awalnya saya itu sebenarnya untuk anak saya, cuma saya berpikir kenapa enggak sih kita untuk anak sekaligus kita dapat penghasilan. Nah akhirnya kita coba dan memang gak gampang. Akhirnya karena kenapa di Bogor itu saya satu-satunya yang jualan bubur bayi di di untuk pusat sarapan pagi gitu ya. Kita jualan bubur bayi yang orang bilang ini apa sih gitu ya. Ini apa sih? Terus kita kasih brosur pinggir jalan waktu itu ya sama suami. Bener-bener
abis itu kita tetap kerja. Jualan pagi-pagi terus tetap kerja. Bener-bener Di mana tuh Bu dulu, zaman dulu tuh? di Bogor. Lokasinya dulu. Lokasinya Itu bersejarah sampai itu? sejarah banget. Dan di situ juga sebenarnya saya antara mau maju apa enggak ya. Karena saya pikir, aduh ini kok malah minus ya. Malah saya harus gaji yang jaga gitu ya. Sementara ini belum menghasilkan apa-apa. Saya sempat waktu itu awalnya saya menemukan si Nice ini ya sebenarnya. Waktu itu ada yang sejenis tapi tidak organik. Nah, makanya karena ini berasalnya dari untuk saya dan untuk anak saya pikir kenapa enggak ya yang organik sekalian, sehat sekalian gitu ya. Akhirnya saya kontak, kita ketemu, karena kan franchise juga nggak bisa kita asal ya kalau kita nggak mengenali betul siapa pemiliknya, produknya seperti apa, bahan baku kelangsungannya itu bisa menyediakan itu kapan, berapa banyak gitu ya. Jadi saya nggak gampang untuk memutusin itu sekitar 1 bulanan ya. 1 bulanan saya pikirkan untuk itu akhirnya antara maju dan mundur. Itu kalau mau tahu lokasi bersejarahnya itu di Gunung Putri. Oh, dan Gunung Putri itu Bogor. pada saat Ibu melakukan itu anak-anak umur berapa aja tuh Bu? Wah, itu sangat-sangat. Saya punya anak yang pertama itu SD kelas 4. Kelas 3, kelas 4 gitu ya. Sementara saya punya adiknya. Nah, yang mau makan ini adiknya. Adiknya. Jadi dengan bisnis yang kayak gitu bilang orang repot. Kalau repot itu menurut saya sebisa mungkin kita rumah tangganya bisa terjaga, bisa kita menunaikan tugas kita, tapi usaha juga bisa gitu. Nah, anak-anak saya memang sudah kita ajarkan ya waktu itu. Jadi yang bagian si kakak ini bagiannya bangun subuh ikut kita karena pagi-pagi kan harus dijualin gitu. Jadi subuh-subuh si kakak ikut kami bangun tutupin cup-cup puding misalnya yang kayak gini gitu ya, tutupin. Masukin ke box itu tugas dia gitu. Nah sementara si kakak saya dan suami siapkan untuk jualan, nanti ada karyawan yang ambil ke rumah, saya siapkan juga untuk sisakan untuk si adik makan gitu ya. Nah terus setelah itu kita langsung karyawan tadi jualan, saya urus rumah tangga, suami kerja, jadi udah sesantai itu dan sesimpel itu gitu. Jadi yang orang pikirkan repot kan, kalau saya sering dengar ibu-ibu itu ketika kita ajak usaha ya, ayo supaya bisa bantu perekonomian keluarga gitu ya. Sebenarnya ibu rumah tangga itu ngapain sih mau kerja? Bukan untuk karir pada dasarnya ya, untuk usaha itu. Mereka berkarir setelah menikah pun ada masanya kadang-kadang. Tapi setelah berumah tangga punya anak, mereka kadang-kadang banting setir untuk usaha. Nah, ada juga yang ngerasa nggak bisa, saya punya baby, nggak bisa, saya punya anak 2 gitu ya. Suami saya pasti kerepotan, tapi terbukti saya bisa melakukan itu. Karena kenapa? Happy ternyata semua, jadi kita bisa menambah penghasilan. Oh ya, waktu itu saya ketika jalan bisnisnya sudah jalan, saya langsung resign dari tempat pekerjaan. Jadi saya benar-benar mengolah full ya Bu, betul, ya? Total. betul. Akhirnya kegiatan saya dan anak-anak gitu, anak saya sekolah, si kakak, si adik ada. Kalau saya mau antar panci, ini kebetulan kita waktu itu punya 1 outlet. Terus pas saya resign itu saya beli lagi waktu itu sampai beli 3 jadi 4. Jadi saya pembukaan pertama itu saya yang jualan. Jadi saya memperkenalkan kepada pembeli, customer kita gitu ya, bikin suatu kepercayaan. Terus akhirnya saya bikin taruh karyawan. Tapi kerjaan kami pagi-pagi itu setelah sholat subuh, anak saya di mobil, kalaupun baby itu udah tenang dengan car seatnya. Di belakang panci semua, panci yang memang saya antar 1 tempat, 2 tempat sampai ke 3 tempat, terus di tempat terakhir kadang saya jualan, kadang saya tunggu. Saya tunggu karyawan, setelah selesai saya tarikin dulu semua, baru pulang ke rumah.
Jadi anak-anak itu ikut semua. Jadi usia, saya ingat banget, itu anak kedua dan sampai anak ketiga itu masih berlangsung. Jadi saya mengalami hamil, mengalami melahirkan di usaha ini. Jadi buat saya nggak berhenti dulu deh karena hamil, berhenti dulu karena melahirkan ya masa nifas aja 40 hari. Setelah itu saya aktivitas lagi. Wah, luar biasa, Bu.